Kementerian Perhubungan tidak akan menghentikan operasional kereta rel listrik komuter lain selama PSBB di Jabodetabek. Pemerintah Wuhan resmi merevisi angka kematian di daerah mereka akibat virus corona. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai persiapan penerapan PSBB di Tangerang Raya. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Hari ketiga diterapkannya PSBB di wilayah Bekasi, pengendara mulai mematuhi aturan penggunaan masker saat berkendara. Namun masih ditemukan pengendara yang tidak mematuhi aturan tersebut, sehingga petugas memberikan sosialisasi. Suasana lalu lintas di checkpoint perbatasan Bekasi, Jakarta, Jumat malam terpantau lengang. Sejak pagi hingga sore tadi, petugas melakukan pemeriksaan ke para pengendara. Meski banyak pengendara yang telah mematuhi aturan menggunakan masker saat berkendara, namun masih ada pengendara yang tidak mematuhi aturan tersebut. Petugas memberikan penjelasan aturan PSBB di Bekasi yang diterapkan selama 2 pekan ke depan. Sementara itu, masih saja nekat melayani makan di tempat, sebuah restoran ternama di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dibubarkan paksa petugas Satpol PP. Petugas juga menutup sejumlah tempat usaha yang dilarang beroperasi selama masa pembatasan sosial berskala besar. Hari ketiga penerapan PSBB, warga Bekasi di wilayah Jatiwaringin masih banyak yang tidak menggunakan masker dan tidak paham aturan PSBB saat berkendara. Petugas pun akan menindak tegas dengan memberikan teguran bahkan pidana jika tidak mengindahkan aturan tersebut. Pemirsa, kasus positif corona di Indonesia mencapai angka 5.923 pasien. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengimbau warga wajib menggunakan masker untuk melindungi diri dan juga orang sekitar dari virus corona. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan penanganan dan pengendalian COVID-19 tidak mungkin selesai dalam 14 hari. Anies berencana memperpanjang waktu pelaksanaan PSBB. Kementerian Perhubungan tidak akan menghentikan operasional kereta rel listrik komuter lain selama PSBB diterapkan di Jabodetabek. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, jelang penerapan PSBB di Kota Tangerang, Banten, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memantau sejumlah titik lokasi checkpoint. PSBB di Kota Tangerang akan mulai berjalan tepat pukul 12 malam ini hingga 1 Mei mendatang. Wilayah Bandung Raya akan menerapkan PSBB pada 22 April 2020. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penerapan PSBB di Bandung Raya. Pekanbaru Riau telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hari ini. 5 pintu jalan masuk utama kota dijaga petugas dan imbauan menggunakan masker terus ditekankan. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menerbitkan surat edaran sebagai antisipasi virus corona yang mewajibkan penumpang pesawat masuk Bandara Juanda untuk mandi sebelum melanjutkan perjalanan. Kewajiban itu juga diberikan kepada penumpang pelabuhan. Kementerian Perhubungan tidak akan menghentikan operasional kereta rel listrik komuter lain selama PSBB diterapkan di Jabodetabek. KRL tetap dioperasikan untuk melayani warga yang bekerja di sektor usaha yang tetap boleh beroperasi selama PSBB. Untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan dengan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama PSBB. KRL hanya boleh beroperasi pada pukul 5 pagi hingga 6 sore. Sementara jumlah penumpang dibatasi maksimal 35% dari kapasitas normal.
Sebelumnya, 5 kepala daerah di Bogor, Depok, dan juga Bekasi mengusulkan kepada PT KCI dan KAI untuk menghentikan sementara operasional KRL selama 14 hari PSBB. Usulan tersebut juga didukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dukungan bagi tenaga medis yang berjuang di garda terdepan perang melawan corona terus mengalir. Kami akan hadirkan informasinya hanya di iNews Malam usai jeda berikut. 46 tenaga medis Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jawa Tengah yang terpapar virus corona diisolasi. Pihak rumah sakit terus melacak riwayat kontak ke-46 tenaga medis untuk mencari kemungkinan pasien positif lainnya. Para tenaga medis berhadapan langsung dengan pasien yang terjangkit COVID-19. Banyak kisah perjuangan para tenaga medis selama menangani pasien corona. Dan berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog dengan Nur Cahyo Sasongko, perawat Rumah Sakit Karyadi Semarang, dan Syarifa Aini, perawat RSUD Cibinong dalam iNews sore tadi. Perjuangan tenaga medis cukup berat karena berada di garda terdepan penanganan virus corona. Namun masih saja ada masyarakat yang bandel dan berpotensi menyebarkan virus corona semakin banyak. Dukungan bagi tenaga medis yang berjuang di garda terdepan perang melawan corona terus mengalir. Warga di Yogyakarta menyambut baik dan memberi semangat tenaga medis yang akan menghuni lokasi karantina. Beginilah suasana penyambutan warga Yogyakarta saat kedatangan para tenaga medis corona di lokasi karantina Kompleks Pusdiklat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Yogyakarta. Warga berjajar di pinggir jalan dengan membawa tulisan-tulisan penyemangat. Saat ini baru 9 tenaga medis yang akan tinggal sementara di lokasi karantina milik Kemendagri ini. Nantinya akan bertambah karena sudah ada 33 tenaga medis dari berbagai rumah sakit yang mendaftarkan diri untuk tinggal sementara di lokasi karantina. Tempat karantina ini memiliki 141 kamar dan boleh ditempati petugas medis yang ingin mengkarantina dirinya sebelum kembali ke rumah saat selesai bertugas. Berbagai fasilitas pendukung juga telah disiapkan, seperti tempat tidur hingga alat-alat kebersihan diri. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Seorang pasien tanpa gejala COVID-19 yang diisolasi di Ternate, Maluku Utara kabur dari rumah sakit. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, seorang pasien dalam pengawasan yang diisolasi di Ternate, Maluku Utara kabur dari rumah sakit. Padahal dari hasil rapid test dinyatakan positif corona. Inilah pasien dalam pengawasan yang kabur dari isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori, Ternate, Maluku Utara. PDP yang kabur ini pun beradu mulut dengan warga yang memintanya kembali ke rumah sakit. Pasien melawan karena merasa dirinya sehat. Setelah mendapat penjelasan tim medis, akhirnya pasien mau diisolasi kembali. Pasien ini baru diisolasi selama 1 hari, karena hasil rapid testnya dinyatakan positif. Dirinya pun diisolasi sambil menunggu hasil tes swab. Namun karena tidak merasakan gejala, dirinya nekat kabur dari rumah sakit. Pemirsa, 76 perawat Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan, Jawa Tengah harus menjalani isolasi mandiri akibat seorang pasien COVID-19 menyembunyikan riwayat perjalanan ke luar negeri. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, 46 tenaga medis di Rumah Sakit Karyadi Semarang dinyatakan positif COVID-19 akibat pasien tidak jujur soal riwayat kontak serta status kesehatannya. Kejujuran pasien untuk terbuka soal riwayat dan status kesehatannya sangat penting. Hal itu disuarakan Dr. Leonita Triwahyuni, anak dari dokter yang meninggal akibat virus corona dalam dialog spesial report sore tadi. Petugas medis berinisiatif membuat alat pelindung diri untuk bayi. APD berupa pelindung wajah itu berfungsi melindungi bayi yang baru lahir agar tidak tertular virus corona. Sejumlah anak di berbagai daerah rela menyerahkan seluruh tabungannya untuk menyumbangkan alat pelindung diri bagi tenaga medis. Mereka rela menyingkirkan mimpinya membeli barang impian dan bahkan ada yang hidup dalam keterbatasan.
Aksi sosial di tengah pandemi corona diperlihatkan warga Daan Mogot dengan membagi-bagikan sembako untuk warga yang membutuhkan. Sementara Kementerian Sosial mendirikan dapur umum untuk menyiapkan makanan siap saji bagi warga Jakarta yang terdampak corona. Ratusan ABK yang pulang dari Dubai tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kami akan hadirkan informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, di tengah pandemi virus corona, Kementerian Agama anjurkan masyarakat untuk beribadah di rumah saja selama bulan Ramadan. Hal itu dilakukan guna memutus rantai penyebaran virus corona. Pemirsa, ratusan ABK yang bekerja di Dubai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat siang. Sebelum sampai di kampung halamannya, mereka diimbau isolasi mandiri selama 14 hari. Pemirsa, mewabahnya COVID-19, tiap warga diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan melaksanakan protokol kesehatan. Salah satunya dengan membersihkan barang dari luar rumah sebelum digunakan. Dan berikut salah satu tipsnya. Pemerintah Wuhan resmi merevisi angka kematian di daerah mereka akibat virus corona. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, Indonesia kehilangan mantan atlet yang juga perenang di Olimpiade 1984 di Los Angeles, Lukman Niyode. Mantan atlet yang disapa Lucky itu meninggal dunia sekitar pukul 12.58 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pelni, Jakarta pada usia 58 tahun dan dimakamkan di TPU Jeruk Perut. Sepanjang karirnya, Lukman Niyode telah memberikan sumbangsi prestasi untuk Indonesia. Ia merupakan peraih 2 medali emas SEA Games 1983 di Singapura pada nomor gaya punggung 100 meter dan 200 meter putra, serta pernah tampil dalam ajang Olimpiade 1984 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pemerintah Wuhan resmi merevisi angka kematian di daerah mereka akibat virus corona. Setelah direvisi, total kematian naik 50%. Pemirsa, bagi Anda yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, bersama MNC Peduli, Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, mengakhiri iNews Malam, kami hadirkan informasi dari eSports, di mana bek Liverpool, Trent Alexander-Arnold, melaju ke perempat final Stay and Play Cup FIFA 20 usai menaklukkan penyerang Real Madrid, Vinicius Junior. Dan informasi ini menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya, Mirfa Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan iNews dari rumah Anda. Selamat malam, sampai jumpa.